Ada dua kata yang sering bersandingan. Kita kenal betul kata itu, yaitu hak dan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Hak, sesuatu yang harus kita terima. Keduanya berjalan pada alur keseimbangan. Bahwa ada orang yang lebih mengutamakan kewajibannya dan tidak begitu memikirkan haknya, kita katakan itu orang bijak. Ada orang yang menuntut haknya sesuai dengan kewajiban yang dia laksanakan, kita katakan itu orang yang adil. Ada orang yang hanya tahu hak, menuntut hak, tapi tidak pernah melaksanakan kewajiban, kita sebut itu orang yang tidak tahu diri. Muslim bersaudara. Islam membebaskan kita dari ras diskriminasi. Persaudaraan itu diikat dengan nilai akidah, melintasi geografis, melintasi etnis. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita sebagai sesama muslim. Di dalam menjalin persaudaraan sesama muslim itu, ada hak-hak saudara kita yang harus kita berikan kepada mereka. Artinya kewajiban kita memberikan hak itu kepada mereka. Apa hak itu? Sebuah hadis menyatakan hak seorang muslim atas muslim lainnya 7. Yang pertama, al-ijlalu lahu fi ainihi. Ia memandang saudara muslimnya itu dengan respek, dengan rasa hormat, dengan istilah orang-orang tua kita dulu, nguwong ke uwong. Orang itu ya dianggap orang apapun profesinya. Saudara muslim kita itu jadi pemulungkah dia, penarik becakkah dia, pekerja kasarkah dia. Ada rasa respek kita terhadap dia, rasa hormat kita kepada dia, dan itu karena nilai-nilai akidah, nilai keimanan, bukan karena profesinya. Kalau kita hargai orang karena profesinya semata, jadilah penjilat kita ini. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang sangat baik kepada kita? Beliau oleh Al-Quran dituntun, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, umatmu, aku manusia juga seperti kalian. Seolah-olah Tuhan ingin berpesan, Muhammad, jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik hatinya, begitu mulia akhlaknya, begitu luar biasa ibadahnya, entoh oleh Allah masih diberikan bimbingan. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia juga seperti kalian. Jangan tempatkan dirimu di atas yang lain. Kemapanan sering menggoda dan menggeser idealisme kita. Kemapanan sering membuat kita memandang kecil yang lain. Ora pati ngewong ke wong. Tidak bisa lagi mengorangkan orang. Sedikit punya jabatan, dada besar, hidung mekar, telinga lebar. Tidak ada apa-apanya orang lain. Tidak demikian mentalitas kita dalam berukhuwah, dalam bersaudara. Al-ijlalu lahu fi ainihi. Seorang muslim memandang muslim lainnya dengan rasa respek, ada rasa hormat, dan itu karena pertalian akidah semata-mata. Sekali lagi, apapun profesinya. Yang kedua, wal wuddu lahu fi sadrihi. Ada rasa respek, lalu yang kedua, ada rasa cinta di hatinya kepada saudaranya itu. Kesenangannya membuat kita senang, kesulitannya membuat kita juga ikut merasakan sulit. Bukankah muslim dengan muslim seperti satu tubuh? Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ini yang hilang dari kita sekarang. Ini yang tidak lagi kita miliki. Ketika ibu jari tersandung batu, mulut berkata aduh, kepala ikut pusing, air mata mengalir tanpa komando, refleks terjadinya.
Bahkan tidak pernah ada ibu jari tersadung, mulut malah nyumpahi, rasain aja sendiri. Tidak mungkin seperti itu. Begitulah kita dalam menjalin komunitas sebagai seorang muslim. Ada rasa cinta di hati kita. Kemajuannya membuat kita senang. Semakin tinggi dia, semakin menjulang dia, semakin ikut senang kita. Senang dengan orang yang senang. Susah kalau melihat dia susah. Itu yang kedua.